Saya jemput teman-teman untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mulai pelajaran kita naikkan satu pujian penyembahan bagi Tuhan. Amin. Amin. Agar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita, agar setiap pelajaran yang diberikan kepada kita dapat kita terima dengan baik. Mari kita menyembah Tuhan. Oh haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Katakan ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita ulangi penyembahan ini dari awal. Katakan ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Mari sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang terbaik Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Oh, kami agungkan nama-Mu Tuhan lebih dari segalanya, lebih dari semua Tuhan. Hadirlah kuasa
baba ya laba. Ya shikaraba ya sharaba baba ya laba. Ya laba ya shakabara laba. Ya laba ya shiraba baba ya laba. Ya laba ya shakabara laba. Ya laba ya shiraba baba ya laba. Kami tinggikan Engkau Tuhan lebih dari segalanya, Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan lebih dari segalanya, Yesus. Kuasa-Mu ada di tempat ini Tuhan. Haleluya. Katakan dengan lembut, ku yakin. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya Tuhan. Kami rasakan jamahan-Mu Tuhan. Ada kuasa yang tidak terbatas Tuhan di tempat ini. Oh, Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di ku yakin. Oh, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Di mana pada saat ini kami percaya Tuhan Engkau yang menyertai kami dalam pelajaran kami Tuhan. Bahwa kami dalam pelajaran kami akan mendapat berkat Tuhan. Dan tidak hanya berlalu begitu saja Tuhan. Dan oleh tuntunan dan pertolongan Roh Kudus kami boleh menyimak, boleh menyerap pelajaran ini dengan baik untuk pelayanan kami ke depannya Tuhan. Bersama dengan Engkau dan luar biasa Tuhan. Engkau menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami undang kuasa Roh Kudus bekerja atas kami saat ini. Kami percaya Tuhan ketika hadirat-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Kami boleh fokus. Kami boleh menyerap dengan baik Tuhan. Di dalam nama Yesus kami buka pelajaran kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saya sudah periksa hasil survei kalian waktu kita doa keliling ya. Jadi saya minta kalau sudah saya bagikan tolong disimpan. Tujuannya untuk apa? Untuk kalau saya datang ngajar lagi kita selain doa keliling kita langsung praktek penginjilan. Ya, untuk saat ini karena masih tidak memungkinkan kalian untuk menginjil ke rumah-rumah karena sikonnya mereka lagi berpuasa. Ya, itu. Nah, ini silakan satu orang maju dibagi. Nah, selain itu buku ya. Buku yang sudah dikopi kan ada 2 buku yang sudah dikopi. Itu tolong buku itu dibaca. Jangan nanti saya pulang selesai pelajaran saya sudah buku itu didiamkan. Itu buku yang dikopi itu bukan hanya sekedar dikopi, tapi harus dipelajari. Karena bahan-bahan saya ngajar itu mengambil di buku itu yang banyak, 2 buku itu yang banyak, ya. Jadi tolong baca ya, bukan hanya sekedar dibaca, tapi juga dipahami dan dilaksanakan itu. Dan untuk besok
karena hari Jumat ya, kita tidak ada lagi praktek komsel, tetapi kita majukan jam 2:30 ya, bukan jam 3, 2:30 sampai 3:30, 1 jam cukup untuk ujian. Jadi siap belajar ya, jangan selesai jam 8, jangan banyak ngobrol yang sia-sia, tapi belajar untuk ujian ya. Nah, itu. Dan bagi mereka yang besok tidak pelayanan keluar, ini ada informasi satu kampung lagi kita mau jalan ya. Ya, Tina nggak tahu di mana. Tadi saya dikasih tahu kita jalan aja katanya. Oke, saya siap jalan ya. Oh ya, boleh. Ya, boleh. Kita doa keliling lah. Kita doa keliling lagi lah besok ya. Itu jadi setelah selesai ujian, kan 3:30 selesai ujian. Jam 4 gitu ya Pak ya, kita jalan ya. Nah, kan ada senggang 30 menit kan, kita istirahat. Nah, jam 4-nya kita kumpul di sini dulu, kita doa dulu ya, diawali dengan doa, setelah doa kita jalan ya. Bagi yang tidak pelayanan kalau mau pelayanan di luar silakan, tapi yang tidak pelayanan di luar bersama-sama dengan kami di sini jalan ya. Ya, jadi sudah ya, untuk program besok sudah saya jelaskan ya. Cuma kalau pagi saya tidak tahu, masih ada perubahan jadwal ngajar saya, jamnya saya nggak tahu besok ya. Lihat aja besok itu yang paginya, yang sore sudah pasti itu ya. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai apa? Sifat-sifat penginjilan. Sekarang kita akan belajar mengenai tentang 6 gaya penginjilan. Ya. 6 gaya penginjilan. Itu di tetap buku kuning ini ya, buku Garam Dunia, itu diambil mulai dari halaman 19. Ya, cepat. Ya, boleh. Ya. Udah tunggu mereka lah. Mereka masih mau ngambil buku segala. Kita nyanyi satu lagu aja daripada bengong-bengong. Ayo. Ya, sudah tahu pelajaran saya. Kok nggak bawa buku? Udahlah, nyanyi apa? Terserah lah, kita nyanyi. Kamu udah pingin punya anak, lagunya kamu ami. Ya, ujian mau lagu sukacita gitulah maksudnya. Ya. Kalau enggak ini aja lah, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bangkit berdiri, bangkit berdiri. Semangat, semangat. Nah ini sudah belum ngambil buku ya. Ayo nyanyi dulu satu kali, habis itu sudah selesai. Kita masuk pelajaran. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang.
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, konsentrasi ya. Sekarang kita belajar apa tadi? 6 gaya penginjilan. Penginjilan pun juga pakai gaya ya. Halaman berapa, Bu? Halaman 19. Halaman 19. Nah, kita 6 gaya penginjilan. Kalau tadi ada 5 sifat penginjilan. Penginjilan yang pertama yaitu Gaya konfrontatif. ya, bentar. Nah, gaya Konfrontatif. ya udah kalau gitu saya nggak usah tulis ya. Ya. Bapak tulis ya biar cepat waktunya karena sudah ada bukunya ya. Oke. Yang pertama adalah Gaya konfrontatif. konfrontatif. Itu adalah Gaya yang bersifat terus terang, langsung pada pokoknya. Kalau kita bertemu dengan orang, orang itu sudah akrab dengan kita, orang itu sudah menerima dengan kita, sudah tidak pakai lagi basa-basi. Jadi langsung to the point, masuk dosa itu apa, perlu diselamatkan, dan kalau tidak mau diselamatkan, masuk neraka. Nah, itu ya. Jadi gaya konfrontatif ini adalah tanpa basi-basi, langsung menuju kepada pokok pembicaraan tentang keselamatan. Nah, biasanya gaya konfrontatif ini dilakukan oleh orang-orang yang bersifat orangnya yang berani. Jadi seperti siapa kalau di Alkitab itu orangnya berani? Petrus. Nah, kita ingat Petrus itu melakukan firman Tuhan pada waktu dia berdua, Petrus dan Yohanes, dia berjumpa dengan seorang minta-minta di bait Allah. Dia mau masuk di situ, Petrus langsung katakan apa? Dia nggak segan-segan, emas dan perak aku tidak punya, tetapi yang aku punya di dalam nama Tuhan Yesus berjalan. Jadi istilahnya kalau Petrus tidak berani, Petrus tidak orang
Itulah ya. Dan juga firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, yaitu di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Buka Alkitab. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Walaupun di buku ada, tapi saya sengaja supaya kalian buka Alkitab. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Silakan satu orang baca. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, inilah. Jadi Petrus menggunakan firman Tuhan yang ada di dalam Timotius. Dan kita tahu bahwa surat Timotius itu yang menulis siapa? Yang menulis itu adalah bapak rohaninya Timotius. Yaitu siapa bapak rohaninya? Paulus. Ini. Dan dia melihat bahwa karena dia penggunaan dari Paulus, Paulus itu kan juga ada berani orangnya. Jadi tidak-tidaknya Petrus pun juga mengikuti gaya dari bapak rohaninya. Itu ya. Jadi kalau kita diutus untuk memberitakan firman, siap sedialah waktu yang baik atau yang tidak baik. Bukan berarti waktu yang baik atau tidak baik ini kita tidak pakai hikmat. Kita tetap pakai hikmat. Kita tetap pakai prinsip cerdik seperti ular, kurus seperti merpati. Jangan dengan adanya ayat yang mengatakan siap sedialah baik atau tidak baik, terus kita tidak lihat situasi, kondisi dan sebagainya, hantam saja. Bisa apa? Di penjara. Nah, ini kalau memang itu kehendak Tuhan di penjara, tapi kalau kebodohan kita di mana? Nah, jadi makanya kita harus kembali kepada firman dan mengandalkan Roh Kudus. Ya. Jadi gaya konfrontatif ini adalah gaya orang yang merasa orang berani, percaya diri atau pede dan memiliki keyakinan yang kuat akan pemberitaan Injil. Ini ya contohnya Petrus tadi itu. Kita akan melihat yang kedua. Singkat-singkat saja, kita karena waktu kita cuma sampai jam 8 ya. Kalau saudara mau mendetail, belajar mandiri juga, baca bukunya. Karena sudah ditutup buku itu. Dan kita ingat lagi satu hal lagi, Petrus waktu dia bersama dengan Yohanes, dia mengadakan penginjilan, dia ditangkap. Pada waktu dia ditangkap dengan Mahkamah Agung, dilarang oleh Mahkamah Agung, jangan memberitakan Injil. Tetapi dia katakan apa? Lebih baik mana? Takut sama manusia atau takut sama Tuhan? Hah?
Jangan mikir nanti aku nggak makan sampai aku mau kerja. Tuh, dengan alasan apa? Dengan alasan, wah aku kan kerja nanti aku nggak berharap dengan kau jemaah. Aku nggak berharap dengan sumbangan-sumbangan. Nah, kelihatannya bagus ya, kelihatannya mau mandiri. Tetapi apa? Hanya mau mandiri, imannya tidak dipakai. Saya katakan. Jadi sekali lagi, kalau kita sudah mengambil keputusan untuk full time, jangan sekali-sekali apa? Mundur. Jangan seperti siapa? Yunus. Yunus itu kan tidak taat. Ya kan? Tuhan suruh Yunus kemana? Niniwe. Tetapi dia belok kemana? Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dia masuk di masuk di kucingkan dia. Jadi orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang meninggalkan akan pelayanan, resikonya itu besar, tantangannya itu besar. Jadi mari kita belajar taat mulai di tempat ini. Walaupun kita ditegur, ya kan? Tapi kita tahu teguran dari bapak-bapak rohani dan kakak-kakak senior itu adalah untuk supaya kita berhasil. Taat, ya, jangan sakit hati kalau ditegur. Ya, karena lebih baik kasih yang nyata. Itu firman Tuhan, Amsal mengatakan. Bila perlu apa? Kalau kita kasih pakai rotan, nggak mungkinlah kalian itu beli rotan, itu nggak mungkin lah ya. Nah, cuma ditegur saja. Nah, ini ya. Jadi kalau kita mau berhasil, kita siap di tempat, kita siap ditegur. Nah, itu ya, ditegur, kita terima teguran, tapi berubah. Jangan ditegur nanti 3 hari sudah berubah. Habis itu lebih dari 3 lagi, nah, berbuat lagi yang aneh-aneh. Jangan. Kan kita mau jadi hamba yang setia kan? Nah, jadi kalau mau jadi hamba yang setia, kita terus fokus pada panggilan Tuhan ya. Kita masuk gaya panggilan yang kedua. Gaya panggilan yang kedua apa? Intelektual. Ya. Intelektual. Yang dimaksudkan gaya intelektual itu gaya yang gimana? Menggunakan pendekatan persahabatan seperti yang saat ini saya lakukan. Setiap kali Tuhan izinkan di satu daerah yang baru, saya berkenalan dulu. Saya ajak mereka jalan pagi, saya ajak olahraga, saya ajak pergi ke pantai, saya ajak naik sepeda, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau sudah memang dekat mereka, kita sampaikan Injil itu orang akan terima. Yang penting penginjilan intelektual ini menuntut dengan adanya apa? Menuntut dengan adanya cara kita berpikir. Namanya ada apa? Intelektual. Pendekatan lewat apa? Logika. Bukan berarti lewat logika terus kita meremehkan Roh Kudus, meremehkan kebenaran firman, tidak. Ada orang yang mereka suka memakai ini, ya kan? Bagaimana menghadapi orang yang suka tersinggungan? Gimana menginjili orang? Nah itu diajak karena
beda dari intelektual. Kalau intelektual dia itu cocoknya itu seperti guru. Karena apa? Menjelaskan firman Tuhan itu secara mendetail. Misalnya dia jelaskan juru selamat, dia jelaskan sampai apa? Hal penciptaan, sampai Yesus bangkit, sampai Yesus naik ke surga dan sampai Yesus datang kedua kali. Itu pernah saya lakukan. Karena waktunya itu berapa jam waktu itu ya? Waktu pertama kali saya ke daerah Batam, Riau, ada satu dari Batam masuk nyebrang lagi kalau nggak salah namanya itu belakang Padang, ya. Di situ saya sempat diajak sama satu orang ke wihara. Boleh nggak kira-kira kita ke wihara? Nggak masalah, yang penting jangan ikut doa ya. Di wihara itu ada. Nah, karena mereka mengajak ada hari besar apa, ya sudahlah saya turutin aja. Saya bersama dengan teman saya juga tim dari Singapura. Oke, kita pergi. Nah, sampai di situ kita ini melakukan gaya penginjilan intelektual. Nah, sampai karena dia nggak bisa jawab itu sampai dipanggilkan pimpinannya. Istilahnya guru besarnya, gitu. Guru besarnya Amitabha. Gitu. Nah, di situ kami mulai dari hal penciptaan sampai di situ hampir 3 jam. Kami berdialog dengan santainya. Karena dia ingin tahu, saya kasih Alkitab saya korbankan Alkitab saya. Sudah, nggak apa-apa. Karena saya tahu di Batam ada toko buku Kristen, saya pulang bisa beli Alkitab. Sudah, saya kasih Alkitab saya. Dan karena saya kasih Alkitab, dia nggak terima juga. Kasih bukunya. Ya udah, saya terima aja. Saya terima aja. Kalau saya nggak terima kan istilahnya nggak fair. Ya kan? Dia mau terima, masa saya nggak orang terima aja. Tapi sampai di rumah saya bakar bukunya. Saya nggak mau baca, saya nggak mau simpan, saya bakar itu. Udah. Nah, itulah daya intelektual. Jadi analisa benar-benar dia kalau ini terperinci. Gitu. Ya biasanya ini tuh yang mempunyai sifat yang pandai mengajar, bukan matematika atau apa itu, dia menjelaskan rinci. Dan kalau penginjilan seperti ini, kita harus benar-benar apa? Menguasai Alkitab. Jangan kita tidak menguasai Alkitab, kita mau gaya-gayaan, ayo kita berdialog. Habis itu kita nggak bisa jawab. Gimana? Ya, jadi istilahnya kalau belum menguasai Alkitab, jangan sekali-kali pakai gaya intelektual, pakai yang biasa-biasa saja. Ya. Nah, ini nih gayanya siapa? Gayanya Rasul Paulus. Rasul Paulus itu dia orangnya keras juga, orangnya berani juga. Tapi ada kalanya, ada saatnya dia lembut. Nah ini, seorang hamba Tuhan harus gitu. Ada saatnya untuk menegur jemaat dengan keras. Ada saatnya untuk apa? Lemah lembut. Ini ya. Jadi kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 16 sampai 34, nggak perlu dibaca. Nanti aja itu baca sendiri ya. Nah, kalau ingin tahu di sini Paulus menggunakan PI gaya intelektual itu di waktu saat dia tiba di Athena. Karena di Athena itu banyak kuil-kuil, banyak penyembahan berhala daerah itu. Nah, ya. Jadi kita sudah tahu ya, kita nanti sudah mendapat banyak pelajaran sifat penginjilan, gaya penginjilan. Itu silakan saudara nanti kalau terjun di dalam penginjilan, saudara
responnya lah ya. Jadi kalau yang nomor 2 ini itu harus hati-hati. Kalau memang kita benar-benar menguasai firman ya nggak apa-apa mau diajak berdialog, mau diajak tanya jawab, nggak masalah ya itu. Nah kita masuk gaya penginjilan yang ketiga. Yang ketiga adalah apa? Kesaksian. Gaya kesaksian ini orang yang suka cerita, ya kan? Ada orang yang suka cerita kan? Tetapi gaya kesaksian ini jangan dibanggakan. Yang disaksikan dirinya sendiri. Dulu saya begini Pak, dulu saya fokusnya ke saya. Ini kan pernah sudah saya singgung kan di pelajaran hari apa itu sudah pernah saya singgung. Jadi kita boleh yang pertama kali harus masuk Injil. Nah kalau mau dikasih kesaksian pribadi silakan, tapi jangan sering-sering kesaksian tentang diri sendiri. Kalau diri sendiri yang diceritakan terus orang nggak akan bertobat. Nanti kalau orang bilang sombong kali, orang. Nah itulah. Jadi makanya kita harus tahu. Kita boleh misalnya dengan orang yang merokok ya. Nah, misalnya ada yang bilang saya ini sudah kena paru-paru, tapi saya nggak bisa merokok ini. Nah itu boleh bersaksi. Boleh. Gini Pak, dulu saya sebelum saya mengenal Nabi Isa, Pak, saya merokok berat Pak. Tapi sejak saya mengenal Nabi Isa, saya tahu kebenaran rokok itu nggak bagus untuk kesehatan saya, dan juga rokok itu termasuk boros, uang dibakar terus. Istilahnya kan tidak langsung kita beli rokok itu kan dibakar, uang kita kan dibakar itu. Ya, sadar atau tidak? Ya, sadar kan? Secara tidak langsung kita bakar itu uang. Nah, kita jelaskan itu dalam kesaksian itu tidak apa-apa. Kalau orangnya jujur mengatakan bahwa saya ini juga nggak bisa lepas minum-minuman. Nah, kalau latar belakang saudara memang peminum dulunya, suka nongkrong-nongkrong di kedai tua, ya saksikan, itu tidak masalah. Ya. Jadi untuk memakai kesaksian pribadi kita atau orang lain itu tidak masalah, tapi lihat konteksnya, lihat pembicaraan pada saat kita PI, gitu ya. Karena jangan sampai bukan nama Tuhan yang ditinggikan. Ingat ayat yang mengatakan jika nama Tuhan ditinggikan maka semua akan datang kepada Tuhan dan percaya. Kalau nama kita itu orang tidak akan datang, ya. Jadi ingat, coba kita akan baca di dalam 1 Yohanes 1 ayat 3. Ya, kita akan baca. Satu Yohanes pasal 1 ayat 3. Apa yang telah kamu lihat dan yang telah kamu dengar itu kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Nah inilah, berdasarkan ayat inilah kita bisa penginjilan tentang gaya kesaksian. Nah, ini. Dan kita akan lihat lagi sebelum masuk yang gaya yang keempat, dari gaya yang pertama, gaya yang kedua, gaya yang ketiga, ada pertanyaan enggak? Silakan kalau mau bertanya. Saya kasih kesempatan.
bersahabat dulu sampai betul-betul dekat. Nah, baru Injil disampaikan. Ini biasanya gaya dari misionari orang-orang bule. Dia pelajari dulu gimana budayanya, bahasanya itu gimana. Seperti contohnya Hansen Taylor. Pernah dengar nggak Hansen Taylor? Nggak pernah. Itu penginjil, dia orang bule, dia datang ke Cina, ke daerah Cina. Nah, supaya diterima dengan orang-orang Chinese, dia pakai bajunya orang Chinese, dia juga pakai rambutnya itu dipanjangkan. Zaman dulu kan orang Chinese rambutnya panjang-panjang. Nah, dia gayanya itu dia belajar makan pakai sumpit, dia belajar bahasanya. Nah, itu jadi apa? Lama. Itu gaya misionaris. Seperti juga Momensen. Tahu Momensen? Enggak tahu. Nah, dan kalian orang misi itu harus tahu tokoh-tokoh misi. Makanya besok kita nonton satu misionaris yang datang ke melayani suku Salib. Nah, kita besok nontonlah itu filmnya ya, supaya saudara itu mengenal misi-misi lah. Bukan, suku Sawi itu Irian. Nah, di Papua. Nah, itu ya. Jadi kalau kita mau gaya persahabatan ini itu lama memang. Hanya diawali dengan penginjilan perilaku kita. Gitu. Jadi gayanya itu suka menolong. Nah, seperti misionari dia datang ke Indonesia, dia lihat satu kampung misalnya apa? Wah, airnya ini nggak bagus sih. Dia berusaha untuk apa? Buat air itu menjadi bersih. Nah, satu kampung itu. Nanti nggak ada jembatan, nggak ada apa. Dia berusaha bikin. Nah, jadi mengambil hati, istilahnya mengambil hati dulu dan lewat sikap dia benar-benar mencerminkan kasih Kristus. Itu. Ini lama memang untuk Injil masuk itu lama ini ya. Ini karena ini kebanyakan misionari ini. Nah, coba kita akan lihat di 1 Korintus 9 ayat yang ke-22. 1 Korintus 9 ayat yang ke-22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku dapat sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Ya. Jadi melihat situasi keadaan orang-orang lingkungan yang ada. Seperti Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa kalau dia datang ke orang Yunani, dia seperti orang Yunani. Nah, itu salah satunya itu adalah Hansen Taylor. Dia orang bule. Mana ada orang bule pakai makan? Tidak ada kan sendok garpu. Tapi dia belajar. Pakaiannya juga dia tanggalkan itu dan pakai jas, pakai dasi, dia tanggalkan pakai baju orang Chinese. Dia belajar nulis Mandarin, dia belajar ngomong apa, dia pindah ke kota lain, desa lain, dia ikuti. Suku apa dia ikuti bahasanya. Tapi berhasil. Nah, ini. Jadi pekerjaan orang misi itu lebih berat. Kalau kita masih penginjil itu masih tidak dituntut. Lintas budayanya itu tidak seberapa ya. Contohnya kalian orang Dayak. Tapi yang kita layani Dayak di sini mungkin Dayak apa? Dayak Aceh atau Dayak apa? Tapi kan masih satu rumpun, ya kan? Jadi tidak jauh perbedaan, gitu ya. Nanti kita belajar tentang misi lintas budaya ya. Nah, sekarang kita fokus ke sini dulu. Jadi jelas ya. Nah, kita akan masuk di dalam gaya apa?
Petrus. Dengan tujuan apa? Orang-orang teman-teman dia itu dipanggil di rumahnya supaya Petrus datang untuk memberitakan Injil. Nah, kita bisa juga gaya untuk mengundang orang-orang gitu ya. Kita ya elah kita kumpul-kumpul ke rumah kita gitu ya, tuh anak-anak muda atau apa ya. Ya kita korban, jangan hanya cuma diajak, suruh datang cuma diajak ngomong-ngomong. Nah, korban dikit itu sudah saya singgung kan, korban kita belilah kopi, belilah gula, belilah gorengan dikit. Nah itu, jadi cara kita penginjilan itu jangan tegang-tegang, cara kita penginjilan itu santai. Bila perlu apa, kita pancing aja dengan apa. Misalnya kalau sore-sore itu perkampungan, ya nggak usah beli raket yang mahal-mahal, beli aja raket yang murah-murah. Nggak usah pakai netnya itu pakai ini aja, tali rafia. Kita pohon kiri, itu pohon kanan, sudah main. Itu sudah saya lakukan waktu saya merintis di daerah Kepulauan Riau. Saya pancing dengan main badminton. Mereka orang kampung pada liar, gitu kan. Nah, kalau sudah puas mau main, gitu. Kasih aja raketnya, mereka main. Udah, kalau sudah capek kita duduk kan, duduk sengaja. Kawan pegang, bikin kopi, bikin ini. Udah duduk kita ada ngobrol-ngobrol. Hari pertama saya nggak ngomong Tuhan Yesus dulu. Saya tanya rumahmu di mana, pekerjaanmu apa dan sebagainya. Nah, jadi akrab. Terus nanti kalau ada santai apa gitu, misalnya musim apa, musim kata, mereka cari kata, saya ikut. Iya, nah saya nggak nangkap, saya cuma pegang lampunya aja. Udah, saya ikut dengan tujuan supaya saya kenal anak-anak muda itu. Akhirnya apa? Jumlah pemuda saya banyak, remaja saya banyak dengan cara begitu. Nanti musim apa lagi? Musim terang, terjun ke laut. Ya saya ikut. Itu nah, tujuan cuma itu sampai. Akhirnya banyak juga jemaat saya. Jadi penginjilan itu relax, santai. Yang penting ingat, pada saat kita kumpul-kumpul, ingat, saudara tetap putusannya Tuhan. Saudara tetap harus jaga sikap, jaga perkataan. Jangan sampai ada kata-kata yang mentang-mentang sudah dekat, terus kita seenaknya mau main gini-gini. Biasanya kalau dengan teman kan, jangan. Kita harus tetap jaga sikap kita. Gitu. Nah ya, jadi ingat. Jadi untuk penginjilan itu dia santai, relax aja. Gitu ya. Jadi caranya enak kan kalau santai relax gitu. Nah, kita akan melihat lagi gaya undangan itu kita baca di dalam ya Lukas 14 ayat yang ke-23. Lukas pasal 14 ayat 23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Ini Tuhan memberikan satu ilustrasi. Kalau waktu itu banyak yang diundang tetapi tidak mau datang, ya kan? Banyak kalau kita sudah merintis, kadang-kadang orang sudah tahu itu jadi gereja. Akhirnya nggak mau lagi datang kan? Ada yang patungan, nanti kita dikristenkan, di apa khususnya bagian yang muslim. Ya, jadi kalau sudah itu
baru kenal jangan ekstrim. Kalau ekstrim kabur semua, nggak mau datang. Nah, itu. Jadi kita ambil hatinya dulu. Kita ambil hatinya dulu ya, supaya orang itu dekat kepada kita. Itu gaya undangan. Nah, ini ya. Terus misalnya lagi, kalau kita ulang tahun, ya, ya itu kesempatan undang. Ya, nanti jangan semua ya. Ada apa? Ya salah. Pak, Bu, ada Indra, saya mau juga ikut ulang tahun usia saya. Udah, gitu. Nah, jadi santai aja. Kalau sudah dekat, akrab baru kemudian masuk gitu. Ya. Oke, kita lihat lagi. Yang terakhir adalah gaya apa? Melayani. Gaya melayani. Gaya melayani itu tidak harus berarti apa? Kita menyediakan sembako, kita menyediakan baju layak pakai, bukan itu. Terus bikin apa namanya pengobatan gratis segala itu bisa. Tapi kalau ada dananya, kalau nggak ada dananya, kita melayani apa? Misalnya kita ikut gotong royong. Kalau di kampung kan biasanya ada kerja bakti kan. Nah, misalnya ada kerja bakti, ikutlah kerja bakti. Jangan nanti dibilang apa? Itu pendeta satu mau sekali. Setiap kali kerja bakti nggak pernah datang. Jangan dibilang begitu. Kalau kita sudah dilihat nggak pernah kerja bakti rame-rame, mereka sudah nggak simpati dengan kita. Jadi ikutlah ya bagi yang wanita misalnya kalau ada apa PKK apa ikut jangan bilang apa nah aku belum menikah kok nggak apa-apa ikut aja PKK bergabung nah supaya kenal dengan ibu-ibu ya kalau misalnya apa kalau ikut PKK misalnya kamu pandai apa kamu misalnya pandai bikin kue dari tas daerahmu sendiri bilang Bu ibu mau nggak saya bisa bikin kue khas dari daerah saya pasti senang tuh ibu-ibu itu dengan cara begitu sambil bikin kue sambil cerita ya kan nah, itu sampai kita bilang melayani itu sampai jadi adalah korbannya sedikit karena namanya melayani kan harus berkorban lah nah jadi itulah gaya melayani. Contoh di sini diambil Dorcas. Tahu Dorcas? Buka Kisah Para Rasul pasal yang ke 4. 4 atau 9? 9. Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Dibaca lagi. Karena ini sudah terakhir kan? Gaya yang terakhir ini melayani. Ya. Kisah Rasul 9 36 sampai 42. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai ayat 36 sampai 42. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan beri sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk.
Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kalau Dorcas ini dia melayani lewat apa? Dia berkorban memberikan pakaian-pakaian kan? Ya. Nah, bagi kita yang tidak ada dana, bagi wanita-wanita kalau bisa jahit ya, misalnya apa? Kita kunjungan, ada baju, ada mereka lihat baju mereka itu komplek berapa? Kalau bisa jahit punya mesin, bilang Bu, saya tolongin Bu, saya ganti. Dan demi untuk dia bertobat, jangan kita segan-segan meminta ongkos. Ikuti jejak Dorcas, ya. Jadi kita melayani itu dengan cara apapun itu, kalau tulus kita melayani, Tuhan itu akan memberkati, ya. Jangan sampai gara-gara uang kita meninggalkan pelayanan, mau bekerja. Dia dapat orang kelihatannya wah dia mau cari uang untuk pelayanan. Itu berarti artinya apa? Sudah menghina Tuhan. Emangnya Tuhan nggak mau, nggak ikutin kita. Tuhan nggak akan melantarkan kita, ya kan? Raja Daud aja mengatakan kok bisa dari aku muda sampai aku tua, orang benar itu tidak pernah apa? Meminta-minta. Pegang itu firman Tuhan itu ya. Jangan berpaling, ingat itu ya. Sampai di sini pelajaran kita. Mari kita bangkit berdiri lagi, kita berdoa. Maju lagi. Ya udah mau kita apa? Oh ada. Lagu